Gadis ini membuka kulkas dan mengeluarkan semua makanan di dalamnya. Lalu dengan hati-hati memasukkan neneknya ke dalam. Agar tidak ada yang tahu, dia lagi memasukkan semua makanan ke dalamnya untuk menutupi tubuh neneknya. Dia benar-benar kejam. Claudia mendirikan sebuah perusahaan untuk memulihkan karya seni. Pemerintah berutang $1 juta padanya. Lebih dari setahun belum dibayar. Jika ini terus berlanjut, perusahaannya akan bangkrut. Untuk membayar karyawan, dia hanya bisa menggunakan uang pensiun neneknya. Hari ini Claudia pulang rumah. Menemukan neneknya sudah berhenti bernapas. Dia dengan cepat memanggil tim penyelamat. Tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Selama bertahun-tahun terakhir, dia dan neneknya hidup bersama tergantung satu sama lain. Jadi kematiannya membuatnya sangat sedih. Dua sahabat selalu di sisinya untuk menghiburnya. Tetapi dia segera menemukan keseriusan masalah bahwa tanpa pensiun neneknya, perusahaannya tidak dapat terus beroperasi. Jika perusahaan ditutup, utang pemerintah mereka tidak akan dibayar lagi. Teman dekatnya mengatakan kepada Claudia bahwa masukkan neneknya ke dalam lemari es seolah-olah dia belum mati. Jadi dia dapat terus menerima pensiunnya. Kapan pemerintah akan membayarnya kembali? Akan mengumumkan kematian neneknya dan membuat pemakaman. Hati nuraninya tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Dia tidak bisa melakukan begitu. Ini adalah orang yang paling dia cintai di dunia. Dia harus memberinya pemakaman besar. Tapi segera dia menamparkan wajahnya sendiri. Sahabatnya mengatakan hal-hal baik tentang kulkas. Nenek pasti ingin bersama cucunya. Claudia mulai ragu-ragu. Pada akhirnya dia tetap memilih cara untuk memasukkan neneknya ke dalam lemari es. Dia mengatur lilin dan foto di atasnya. Pada hari kemudian, Claudia bertemu dengan petugas yang bertanggung jawab atas pembayaran. Berharap dia akan segera menandatanganinya. Tetapi petugas mengatakan, harus perlu memberinya sesuatu. Claudia sangat marah. Dan kata bahwa dia tidak akan pernah menyuapnya. Bahkan tidak bermimpi sepeser pun. Saat ini, orang besi di belakangnya berkata, dia sangat setuju dengan Claudia. Oh, jadi dia adalah polisi Simon. Untuk menangkap penyuap. Dia sudah berdiri di sana selama 3 hari. Ketika melihat dia dibawa ke penjara, Claudia dengan cepat mengejarnya. Menyuruhnya untuk menandatangani. Simon katakan bahwa dia Dufa ditangkap jadi tidak bisa. Sambil berjuang Claudia mendorong Simon menuruni tangga. Claudia digugat karena menyerang seorang petugas polisi. Dia segera pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Simon. Simon sekali lagi jatuh cinta pada Claudia yang cantik ini. Jadi langsung merobek surat itu. Simon seorang workaholic. Dia mengkhususkan diri dalam semua jenis kejahatan. Telah bekerja keras selama 10 tahun. Tidak pernah mengambil hari libur. Untuk tidak melewatkan satu penjahat apapun. Dia selalu muncul dengan kejutan. Ini adalah pernikahan paling aneh yang pernah aku temui. Pengantin adalah seorang wanita berusia 80 tahun. Yang harus memakai ventilator untuk bertahan hidup setiap hari. Dan pengantin pria hanyalah seorang pemuda yang baru berusia 20. Simon berpura-pura menjadi pendeta gereja. Mengeluarkan borgol dan menangkap pengantin pria. Ternyata dia hanya untuk $2.000. Dia baru saja menikahi seorang wanita tua yang sekarat. Menunggu dia mati. Bisa mendapatkan banyak uang. Karena Simon terlalu mencintai pekerjaannya. Membuat bawahannya tidak bisa hidup tenang. Tidak ada liburan. Tidak ada kehidupan pribadi. Bahkan rambutnya rontok. Bawahan melihat bahwa dia naksir Claudia. Jadi memutuskan untuk merencanakan agar dia dicintai. Sehingga, dia tidak akan mencari pekerjaan sepanjang hari. Mereka membawa informasi pribadi Claudia kepada Simon. Menyuruhnya untuk menyelidiki masalah pensiun neneknya. Melalui cara ini untuk mendekatinya. Keesokan harinya, Simon datang ke rumah Claudia. Sudah menakuti Claudia B. Bahkan tidak memegang cangkir kopi dengan mantap. Tetapi Simon tidak memperhatikannya. Karena bertemu dengan orang yang di dalam hati. Dia lebih mendesak daripada Claudia. Claudia percaya bahwa Simon sudah mulai mengiranya. Jika kisah neneknya terungkap, dia pasti masuk penjara. Hanya bisa mencairkan nenek sekarang. Kemudian menyatakan kematiannya. Kalau gitu kejahatannya tak akan ditetapkan. Tapi mencairkan 500 gram membutuhkan waktu 2 jam. Kalau mencairkan neneknya dengan berat 70 kg, dibutuhkan 15 jam. 3 orang bilang lalu mulai lakukan. Segera bawa nenek keluar untuk mencairkannya.
Setelah mencairkan bisa mulai melakukan pemakaman. Untuk mengakhiri drama ini. Tapi pada saat ini, Simon tiba-tiba datang. Katanya lupa pena di sini. Claudia hanya bisa buka pintu. Sahabatnya memakai syal untuk nenek. Berpura-pura 3 orang sedang bermain kartu. Simon ingin datang dan menyapa nenek. Claudia dengan cepat mendorongnya ke atas untuk mengambil pena. Simon akhirnya beritahu alasan sebenarnya. Dia datang bukan untuk ambil pena, tapi untuk berkencan dengannya. Claudia segera selesai mengganti pakaiannya. Terima undangan kencannya. Sahabat takut tidak bisa menangani mayat nenek. Lagi taruh dia di kulkas. Claudia dan Simon memiliki kencan sangat buruk. Seorang penjual bunga lewat. Simon beli bunga mawar untuk Claudia. Tapi penyakit akibat kerjanya kambuh lagi. Minta penjual bunga memberikan faktur. Penjual bunga itu pasti tak bisa beri. Jadi Simon bertengkar dengan penjual bunga. Pada malam, Simon bawa Claudia ke rumah. Menemukan rumahnya mati listrik. Simon khawatir makanan di kulkas akan rusak. Jadi dengan antusiasme membantu. Claudia dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan kecantikannya. Simon ingin melangkah selangkah demi selangkah ke arahnya. Dengan demikian dia keluar rumahnya. Hal ini bikin Claudia sadari bahwa Simon ternyata sukanya. Gadis ini berubah jadi sosok nenek berumur 80 tahun. Cinta pertama nenek datang menemuinya. Claudia hanya bisa pakai rambut palsu dan undang dia ke rumah. Tapi mungkin karena tua jadi mata juga kabur. Dia tak mengira Claudia harus nunggu lama baru bikin dia pulang. Simon lagi datang. Claudia hanya bisa bikin dia masuk rumah. Kemudian balik punggung dengan dia. Simon mengira itu neneknya. Memutuskan untuk mengungkapkan pikiran dirinya. Setelah mendengar Claudia sangat emosional. Segera menghapus riasan. Kemudian peluk Simon. 2 orang memutuskan untuk berkencan bersama. Tak lama kemudian Claudia hamil. Hal yang penting saat ini adalah mencairkan neneknya. Jika Simon tahu bahwa dia menyembunyikan nenek yang sudah meninggal untuk menipu uang asuransi, pasti akan meminta untuk putus dan menangkapnya. Sementara Simon sibuk. Mereka memutuskan bawa nenek ke rumah sahabat untuk mencairkan. Tak menyangka bahwa di tengah jalan bertemu dengan Simon. Setiap kendaraan yang lewat harus diperiksa. Simon adalah orang yang benar. Istri sebelumnya karena tak memberikan tagihan kepada tamu jadi telah dilaporkan olehnya. Simon membuka bagasi mobil. Tapi tak ada apapun. Hanya ada satu jalan air. Ternyata beberapa menit yang lalu. Temannya dengan rem cepat. Nenek berguling dari bagasi. Duduk di kursi roda dalam perjalanan langsung ke hutan. 2 sahabat harus lama baru bisa menemukan tubuh nenek. Baru saja ke rumah. Simon lihat nenek sedang tidur di tempat tidur. Sebenarnya dia tahu sejak awal bahwa ada sesuatu di kulkas. Tetapi masih tak mengeksposnya. Karena cintanya pada Claudia, dia hanya bisa diam. Dan bantu dia menangani tubuh neneknya. Tapi pemerintah belum membayar hutang untuk dia. Gaji Simon tak cukup untuk bantu dia melunasi hutangnya. Dan bayinya akan segera lahir. Jadi banyak hal yang membutuhkan uang. Simon telah membuat keputusan yang sulit. Yaitu memasukkan kembali tubuh neneknya ke dalam kulkas.